Pada musim gugur tahun 1536, William Tyndale dibawa dari penjara di Kastil Filford ke tempat eksekusi. Sebuah tiang terpancang untuknya. Dia dirantai ke tiang tersebut, dicekik sampai mati. Lalu tubuhnya dibakar di hadapan banyak orang. Apa kejahatannya? Tyndale berjuang untuk meluruskan ajaran gereja agar sesuai dengan apa yang dia pelajari dari Alkitab. William Tyndale mati dengan imannya yang kuat bahwa Alkitab adalah firman dari Allah. William Tyndale adalah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Tyndale lahir di akhir abad ke-15. Dia dibesarkan di daerah Gloucestershire dan pindah ke Oxford untuk menjadi pendeta. Pada abad ke-15, banyak yang tidak setuju kalau firman Allah boleh dibaca oleh rakyat jelata. Kebanyakan orang tidak bisa membaca Alkitab langsung. Mereka hanya dengar Alkitab bahasa Latin yang artinya dijelaskan oleh pendeta di gereja. Tyndale dilarang untuk menerjemahkan Alkitab di Inggris. Dia menghadap uskup London untuk meminta izin menerjemahkan Perjanjian Baru dari bahasa aslinya yaitu Yunani ke bahasa Inggris, tapi ternyata ditolak. Menerjemahkan Alkitab dilarang keras, jadi Tyndale menulis, tidak ada tempat untuk menerjemahkan Alkitab di seluruh Inggris. Dengan bantuan dari para pedagang yang bersimpati kepadanya, Tyndale akhirnya pindah ke Jerman untuk menerjemahkan Perjanjian Baru ke bahasa Inggris. Pada tahun 1525, terjemahannya selesai dan siap untuk dicetak. Apa yang terjadi selanjutnya? Seorang kurator yang bernama Dr. Karen Limper Hurst dari The British Library London akan menjawabnya. Ini edisi pertama kitab-kitab Perjanjian Baru karya Tyndale yang dicetak di Cologne tahun 1525. Fragmen Cologne adalah satu-satunya salinan yang masih ada sekarang. Salinan ini tidak lengkap karena menerjemahkannya sangat berbahaya. Ketika pencetaknya mabuk, dia sempat menyebutkan bahwa dia sedang mencetak Alkitab berbahasa Inggris untuk William Tyndale. Kalangan berwenang akhirnya tahu dan menggerebek percetakan ini. Lalu Tyndale dan rekan-rekannya lari untuk menyelamatkan salinan ini, menyusuri sungai Rhine sampai ke Worms. Ini berbahaya sekali. Jadi salinannya hanya sampai sebagian buku Matius. Akhirnya, pada tahun 1526, edisi lengkap pertama dari kitab-kitab Yunani Kristen terjemahan Tyndale dicetak di kota Worms, Jerman. Lebih dari 3.000 Alkitab dicetak. Tyndale kemudian meninggalkan Jerman dan pindah ke Antwerp. Kota yang sibuk ini sangat cocok untuk Tyndale. Kota ini memiliki industri percetakan dan pelabuhan yang membuatnya mudah untuk mengirimkan Alkitab ke Inggris. Profesor Guido Latre menawarkan saya untuk menelusuri jalan yang Tyndale gunakan 500 tahun yang lalu. Dia melihat rakyat jelata di kota ini bisa membaca Alkitab dalam bahasa Belanda. Dia mau rakyat di Inggris juga begitu. Kalau kita ingin menyeludupkan Alkitab dalam jumlah besar ke Inggris, inilah pelabuhan terbesar di Eropa Utara. Tapi kita tidak bisa menyeludupkan barang besar. Jadi caranya adalah dengan memisahnya menjadi lembaran-lembaran kertas, membawanya ke gudang bawah tanah seperti ini. Lalu lembaran-lembaran terjemahan Tyndale itu diselipkan ke dalam buku-buku yang tidak dilarang. Waktu sampai di London, ada seseorang yang akan mengenali. Nah, ini buku yang diberi tanda. Saya harus cari lembaran-lembaran Alkitab Tyndale di sini. Hingga kematian Tyndale, ada sekitar 30.000 Alkitab terjemahannya yang tersebar. Dia adalah seorang pria yang hebat dan pemberani. Dan dia menggunakan banyak waktunya untuk melakukan semua itu, padahal risikonya sangat berbahaya. William Tyndale dipenjarakan di sini, di Vilvoorde, sebelah utara Brussels. Waktu mendekam di penjara selama lebih dari setahun,
dia pasti memikirkan kematian tragis yang menantinya. Tyndale seringkali dikenal karena pengaruhnya atas bahasa Inggris. Tapi hasil karyanya menunjukkan lebih dari sekadar ambisi seorang pakar. Tyndale mengasihi Alkitab. Mungkin dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh sang pemazmur yang berkata, "Betapa kucintai hukum-Mu." Walaupun banyak penentang, Alkitab dan hikmat di dalamnya bertahan sampai ke zaman kita, dan isinya tidak berubah. Jadi, tidak mengherankan jika banyak orang sangat menghargai Alkitab. on the Bible.